Selamat berjumpa kembali di Seven Laws of Teacher karya Howard Hendricks bagian ketiga. Di bagian ini kita akan belajar hukum aktivitas. Di dalam pembelajaran, kita perlu membuat aktivitas-aktivitas. Pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan hal-hal itu? Kita harus mengerti bahwa aktivitas bicara tentang keterlibatan. Dan keterlibatan murid adalah hal yang terbaik membuat mereka belajar. Setiap kali kita mengajar, kita bisa memberikan dua buah pilihan kepada murid kita. Yang pertama adalah hasil akhir atau sebuah produk. Ini bicara tentang kita menjelaskan dan menginformasikan apa yang kita tahu. Atau yang kedua, yaitu sebuah proses pembelajaran, yaitu kita memberikan kepada murid-murid kita bagaimana kita dapat pengetahuan tersebut, kita memperoleh pengetahuan tersebut. Sebuah cara, proses, sebuah pembelajaran untuk mendapatkan hasil dari pembelajaran. Seperti dalam film kungfu, seorang guru kungfu yang kita sebut dengan suhu dapat mengajarkan kepada muridnya jurus-jurus saktinya. Mungkin suhu itu tidak akan mengajarkan semuanya, supaya muridnya tidak dapat mengalahkan dia. Hal ini akan berakibat kebocoran, jadi akan selalu ada penurunan penguasaan jurus bagi murid-murid yang lain. Tapi kalau suhu tersebut mengajarkan cara menciptakan jurus, maka yang terjadi adalah jurus akan semakin banyak dan akan ada perkembangan. Sang murid dapat menjadi lebih hebat dari gurunya. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran yang maksimal. Di dalam pembelajaran, apakah kita berbicara tentang apa yang dialami oleh murid-murid kita? Ataukah sebaliknya, kita mengajarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan mereka? Kita perlu mengingat bahwa sebuah pembelajaran harus mempunyai keterkaitan dengan para murid. Ini adalah cara untuk melibatkan mereka. Kita perlu menyadari bahwa sebuah pembelajaran adalah proses melibatkan para murid sampai membuat mereka berada di dalamnya. Seringkali untuk dapat melibatkan para murid ini, guru perlu belajar bersabar, mempunyai passion dan semangat, seperti seorang yang mengupas bawang lembar demi lembar. Demikian, guru perlu mengajarkan sebuah konsep seperti lembaran-lembaran bawang itu. Ingatlah, bahwa sebuah pemikiran di kepala sang guru perlu dipikirkan kembali di kepala sang murid. Sebuah pengalaman perlu dialami kembali oleh murid-murid itu. Disinilah kita akan mendapatkan bahwa pembelajaran maksimum selalu merupakan hasil keterlibatan maksimum.